Bab 1. Keputusan Ayah. Kepala seorang Aira, Shirley Al-Naira, menunduk dalam. Ia yang biasanya berwajah ceria, senyum lebar, menampilkan deretan putih dan 2 gigi kelinci di depan. Tapi kali ini masam, cemberut. Bahkan, langkah kakinya berjalan lemas, mengekori Ayah sampai merebahkan diri di sofa ruang tamu. Ia mendesah pelan, menatap langit-langit yang berwarna putih. Tak berani menatap wajah ayahnya yang serius. Sepersekian detik, foto keluarga dengan ukuran besar menarik perhatiannya kali ini. Ada mama, ayah, Aira, dan anak sulung keluarga Mahendra, Salman Khairul Azmi. Gadis itu merindukan sosok kakaknya yang selalu berada di pihaknya jika ada situasi seperti ini. "Oh, kalian udah pulang?" Suara mama membuyarkan tatapan Aira dan beralih padanya. Ia sengaja memasang wajah memohon pada mamanya. Seakan mengerti situasi antara bapak dan anak, mama membuka suara lagi. "Yah, mama bawain jus alpukat kesukaan kalian. Diminum dulu biar segar. Di luar panas kan?" 2 gelas yang terisi penuh dengan jus alpukat ia letakkan di depan suaminya dan Aira. Sekolah Aira sudah selesai. Dari mulai ijazah dan segalanya semua sudah beres. Jadi, ayah mau kirim kamu ke Kediri. Badan Aira langsung tegap menghadap ayahnya dengan tatapan kaget. Terkejut bukan main. Ia ingin protes saat itu juga. Tetapi diurungkan begitu melihat sang mama memberi instruksi agar dirinya tetap diam. "Ngapain ya? Jauh banget," timpal mama dengan kening mengkerut. "Anak teman ayah ada yang pernah mondok di sana. Jadi, ayah juga mau Aira mondok di sana." Kalau diilustrasikan, itu mendengar ucapan ayah, seperti ada batu yang menghantam ke dalam hati Aira. Ia berpikir, begitu fatalkah kesalahannya sampai dia harus jauh dari keluarga dan tinggal di tempat yang menurut Aira sangat kuno. Iya, kuno. Dengan pakaian yang panjang selutut, kerudung besar, mengenakan sarung bermotif, setiap hari hanya duduk mendengarkan ceramah. Yah, Kediri itu jauh dari Bandung. Masa anak kita yang bungsu mau dijauhkan juga? Gak cukup Salman yang di England. Aira jangan kemana-mana. Mata ayah menatap istrinya dengan tajam. Ini sebabnya Aira seperti ini. Mama terlalu memanjakan dia, menuruti semua permintaan dia. Mau sampai kapan Aira seperti ini? Usianya sudah 18 tahun dan dia harus mandiri. Asal mama tahu, ayah malu sekali di depan Bu Rika. Hanya karena prestasi Aira selama 3 tahun di sekolah. Bu Rika menganggap semua tingkah Aira biasa, mah. Ya, gak sampai harus kirim Aira ke pesantren juga ya. Kuliah dia bagaimana? Ayah mengembuskan napasnya kasar, lalu mengambil oksigen serakus mungkin. Atmosfer ruang tamu bernuansakan hijau, terasa menyesakkan dada. Kuliah kapan aja juga bisa, dan ayah ingin mendidik Aira jadi wanita baik, bisa agama, mandiri, juga dewasa. Coba kalau kita biarkan terus-menerus seperti ini, bagaimana ke depannya? Dan lagi satu hal yang mama mungkin lupa, ayah ini imam keluarga ini, dan apapun yang kalian lakukan, pasti ayah yang tanggung jawab di akhirat. Mama mau Aira jadi bumerang buat kita sendiri selaku orang tuanya. Semoga aja dengan mengirim Aira ke sana,
belajar agama di sana, dan putri bungsu kita ini bisa jadi wanita soleha. Surga yang Allah berikan untuk kita. Anak itu titipan dan kita harus jaga dengan baik, paham? Gadis yang menjadi bahan pembicaraan hanya bisa menunduk dalam. Lehernya hampir terasa patah kalau suara ayah tidak menginterupsi Aira untuk menegakkan kepala. Dan satu hal lagi, kalau kelakuan kamu masih sama seperti di sekolah, sampai berani ngerjain orang di sana, ayah nggak segan-segan buat narik semua fasilitas kamu, apalagi mencoba kabur. Bisa aja ayah hapus nama kamu dari daftar keluarga. Ma, udahlah. Sekeras apapun penolakan aku ataupun mama, keputusan ayah nggak akan berubah. Aira juga sadar, kelakuan aku selama ini memang jauh dari kesan dewasa. Dan Aira yakin, keputusan ayah memang yang terbaik buat Ai. Tutur Aira pasrah. Ia menghela napas panjang. Tak ada gunanya lagi untuk membantah keputusan mutlak ayahnya. Itu hanya akan memperburuk. Bisa-bisa sebelum ke pesantren dirinya sudah ditendang dari keluarga. Ancaman ayah selama ini tidak pernah main-main, hanya anak bungsunya saja yang selalu main-main. Jeda beberapa saat, dihirupnya napas sedalam mungkin, menghilangkan rasa dada yang sedari tadi begitu sesak. Menahan butiran air mata agar tidak keluar. Maafin Aira ya, Aira selalu nyusahin kalian berdua, lirihnya. Tubuh mama beringsut mendekati Aira, memeluk putrinya sehangat mungkin, membiarkan gadis itu menangis. Punggungnya ia usap dengan halus, sembari membisikkan di telinga Aira. Mama gak suka kamu nangis, cengeng. Aira itu anak mama yang cerewet. Sudah, jangan adegan sedih terus. Kalian siap-siap saja. Hari ini kita belanja kebutuhan bulanan rumah dan kebutuhan Aira masuk pesantren, ujar ayah. Ia langsung beranjak dari duduk menuju kamar tidurnya. Sebulan pasca ujian nasional, SLTA selesai, Aira kembali menginjakkan kakinya di halaman gedung bercat putih. Jika bukan karena guru fisika yang mengundang seluruh siswa kelas 12 jurusan IPA untuk kumpul, mungkin saat ini Aira masih meringkuk di tempat tidur. Apalagi tadi malam habis maraton drama Korea. Suasana masih sama. Melewati gerbang ada Pak Tito yang selalu menyapa dengan ramah. Parkiran yang penuh dengan kendaraan motor, mobil, dan sepeda. Gerbang kedua yang diisi guru piket. Suara riuh dari tiap-tiap kelas karena pas sekali jam istirahat. Bengong aja. Kenapa? Tanya Nadine, teman sebangku Aira sejak kelas 1 SMA secara tiba-tiba. Aira terlonjak kaget, mata hazelnya hampir keluar. Sedangkan Nadine, gadis berkulit sawo matang itu hanya tersenyum bodoh. Pagi-pagi udah bengong aja sih, Neng. Aira hanya memberi isyarat dengan dagunya. Nadine pun mengikuti arah pandangan Aira. Dan itu tepat pada pria yang tengah duduk di bangku, di bawah pohon beringin. Kebetulan, bangunan sekolah ini berbentuk U, dan di tengah-tengahnya ada pohon beringin yang sejuk. Ditambah dengan bangku untuk bersantai. Biasanya, siswa di sini duduk santai sembari menikmati angin sejuk dengan buku untuk mengobati kejenuhan. Ai, ini udah 3 tahun kamu ngejar. Wanita dengan balutan jeans dan tunik warna peach berlalu meninggalkan Nadine yang belum merampungkan kata-katanya. Berjalan mendekati pria itu. Jantungnya seperti biasa, berdebar, tidak karuan. Hei,
sapa Aira. Wajahnya ia buat seimut mungkin. Ah, hai juga, jawab pria itu kikuk. Lama ya, kita nggak ketemu. Kabar kamu gimana? Aku baik, jawab pria itu singkat. Matanya fokus kembali ke buku bersampul biru yang tengah ia baca sebelum Aira datang. Mau kuliah di mana jadinya? Tanya Aira. Ia mendudukkan diri di samping Haikal. Masih belum tahu, Ai. Duluan ya. Firman nyariin aku kayaknya. Sampai nanti. Pria itu, Haikal pergi meninggalkan Aira terduduk di bangku dengan wajah mendung. Sikapnya yang belum berubah sampai sekarang membuat Aira sangat lelah. Ia tahu situasi, berusaha menahan panasnya mata yang ingin mengeluarkan butiran kristal. 3 tahun yang lalu, di tempat ini juga pertama kalinya Aira bertemu Haikal dan jatuh cinta. Itu bukan waktu yang sebentar, dan butuh perjuangan untuk bersabar menunggu Haikal. Banyak hal yang gadis itu korbankan, terutama perasaan. Bayangkan saja, ia mengejar Haikal dan pria itu selalu dingin. Ia selalu menganggap bahwa pria itu miliknya, tetapi Haikal tetap dingin. Ai, stop buat ngejar itu es batu. Mending sekarang kita ke aula dulu aja buat dengerin ceramah. Tanpa permisi, Nadine langsung menarik paksa lengan Aira dan membuat gadis itu limbung. Begitu sampai di aula bangunan serbaguna yang terletak di pojok sekolah. Semua orang tampak sibuk masing-masing. Kedatangan Nadine dan Aira pun mungkin hanya segelintir orang yang tahu. Bawa minyak aromaterapi atau balsam? Tanya Aira, dan Nadine hanya mengangguk sembari menyerahkan balsam yang setia dalam tasnya. Buat? Aira, gadis itu hanya menyeringai sambil berjalan menjauhi Nadine, mendekati kursi di depan yang nantinya menjadi pusat perhatian semua orang. Ai, panggil Nadine sambil menggelengkan kepala pelan dan berkacak pinggang. Panggilan Nadine, dia abaikan. Penutup benda tadi dia buka, lalu mengoleskan secara merata di atas kursi sambil menahan tawa. Setelah selesai, Aira kembali ke samping Nadine dan mengajaknya duduk di jajaran paling depan. Kita lihat pertunjukan, bisik Aira. Maaf telat, suara bariton menggema, mengalihkan perhatian semua orang. Baiklah, pria botak dengan kisaran umur 40-an itu duduk, menyimpan beberapa map merah yang ia bawa ke atas meja. Hidungnya mengendus-ngendus ke kanan dan ke kiri. Kok bau balsam ya? Semua orang hanya saling beradu pandang, terkecuali Aira, Nadine dan beberapa orang yang menyaksikan aksi Aira tadi. Mereka menahan tawa dengan telapak tangan. Kok guru fisika itu langsung setengah berdiri dan meraba bokong. Setelah itu, mencium telapak tangannya dan aroma balsam langsung menyengat hidung. Tak lupa juga menyentuh kursi bekas duduknya dengan tangan yang satu lagi. Sama-sama mencium aroma balsam. Ia langsung keluar meninggalkan map, juga murid-muridnya di aula dengan wajah yang kesal bukan main. Ingin mengumpat tepat di depan pelaku yang tak lain siapa lagi, tetapi batal karena masih menjaga harga diri sebagai guru. Gelak tawa langsung menggelegar melihat bagaimana ekspresi guru fisika. Ai, diapain? Tanya Sandi, teman sekelas Aira. Parah, dia olesin balsam punya gue ke kursi, jawab Nadine yang langsung disambut gelak tawa lagi. Kebetulan, teman sekelas Aira mengumpul dan mereka langsung yakin kalau Aira berulah lagi.
Kegilaan dia makin akut. Sumpah, sambung Dian sambil geleng-geleng kepala. Aira Shirley Al-Naira ikut ibu. Tiba-tiba saja, Bu Rika yang entah kapan datangnya langsung mengajak pergi Aira dengan wajah tidak bersahabat. Gadis itu pergi, mengekori wanita bertubuh tinggi dengan balutan seragam coklat. Langkahnya santai, seolah tak ada rasa takut menghadapi guru BK itu. Pintu berwarna coklat terbuka lebar. Tanpa harus diperintah lagi, Aira langsung duduk di kursi, tepat di depan Ibu Rika. Ini bukan pertama kali dan tidak terhitung lagi berapa kali Aira keluar masuk BK. Iya Bu, saya yang lakuin itu. Terakhir kok. Setelah itu kan saya pensiun jadi siswa. Aira tersenyum lebar, menampilkan 2 gigi kelincinya di depan. Bu Rika menghela napas berat sembari memijit pelipisnya yang mendadak terasa sakit. Sudah berbagai hukuman ibu kasih ke kamu, tapi tetap gak ada efek jerah. Mau gak mau, ibu pakai cara terakhir. Kalau sampai ada kegaduhan yang kamu perbuat, ijazah kamu ibu tahan, mengerti? Aira mengangguk paham. Sudah kan Bu, saya mau ke aula lagi kalau begitu. Ia berlalu dari ruang BK tanpa beban, seolah pertemuannya dengan Bu Rika hanyalah persoalan kecil.